Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan sharing ataupun menyampaikan perspektif tentang mengapa generasi muda itu tidak boleh terjebak dalam fase quarter life crisis. Perlu kita ketahui bersama bahwa fase quarter life crisis merupakan fase yang penuh gejolak yang dialami oleh generasi muda usia 20-an hingga 30-an seperti itu. Pada fase ini ditandai dengan perasaan bingung, lalu cemas dan ketidakpastian terhadap arah hidup. Baik itu arah hidup berkenaan dengan karirnya ataupun berkenaan dengan sosialnya dan lain sebagainya. Meski tergolong wajar, terlalu lama terjebak dalam fase ini justru dapat membawa dampak negatif yang besar tentunya ya, terutama dalam hal mental, lalu produktivitas dan perkembangan jangka panjang. Generasi muda yang dibiarkan larut dalam quarter life crisis beresiko kehilangan momen penting dalam membentuk masa depan mereka. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab yang besar, baik terhadap diri kita sendiri maupun lingkungan sekitar. Usia muda adalah waktu yang paling strategis untuk menanam dan membangun fondasi kehidupan, mulai dari karir, relasi, hingga nilai-nilai yang kita yakini. Ketika kita membiarkan quarter life crisis menguasai diri kita, yang tentunya diri kita menjadi stuck ataupun stagnan, diam di tempat seperti itu. Kita berhenti mencoba dan ragu dalam hal mengambil keputusan, dan sering menjadi merasa tidak layak dalam diri kita ini. Ini menjadi bahaya tersembunyi yang menggerogoti potensi besar yang seharusnya sedang berkembang pesat di masa ini. Selain itu, terjebak dalam quarter life crisis seringkali membuat kita lebih banyak membandingi diri kita dengan orang lain. Kita terpaku pada pencapaian orang lain di media sosial yang kita lihat dan lupa bahwa setiap orang itu memiliki waktu dan jalan hidupnya masing-masing. Sebaliknya, kita bisa memilih untuk menjadikan masa muda ini sebagai ruang eksplorasi. Contohnya, alih-alih iri terhadap orang lain ataupun teman yang sudah memiliki pekerjaan tetap, kita bisa mengembangkan potensi diri kita melalui usaha-usaha kecil seperti menjadi freelance atau bahkan belajar skill baru secara otodidak seperti desain grafis, coding, ataupun digital marketing. Pilihan selalu ada, teman-teman, selama kita mau bergerak dan mencoba. Penting juga disadari ya teman-teman semua bahwa quarter life crisis ini seringkali muncul karena tekanan untuk menjadi sesuatu dalam waktu singkat. Kita ingin segera sukses, segera mapan, dan segera diakui, padahal kenyataannya kesuksesan itu bukan sprint, melainkan maraton kalau kita analogikan. Dengan menyadari ini, kita bisa mulai menyesuaikan ekspektasi ataupun harapan dan memberikan ruang pada diri sendiri untuk bertumbuh secara perlahan. Generasi muda yang mampu mengelola harapan dan merancang langkah kecil setiap hari akan lebih siap menghadapi masa depan dibandingkan mereka yang hanya menunggu kepastian tanpa berbuat apa-apa. Juga tidak boleh lupa bahwa quarter life crisis bukanlah akhir dari dunia. Banyak tokoh sukses yang justru menemukan arah hidup mereka saat menghadapi kebingungan serupa. Contohnya salah satu influencer ataupun tokoh yaitu Raditya Dika. Raditya Dika itu memulai ataupun menekuni dunia penulisan blog terlebih dahulu ya awalnya sebagai sarana curhat tentang kegelisahan hidupnya. Namun dari sana ia berkembang menjadi penulis, lalu komedian dan aktor. Ia tidak membiarkan rasa ragu menghentikannya, tapi justru mengubahnya menjadi kekuatan untuk berkarya. Ini adalah bukti bahwa daripada terjebak dalam krisis, kita bisa menjadikannya sebagai titik balik untuk membangun sesuatu yang berarti. Sebagai generasi muda, kita memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk memilih respon terhadap krisis hidup kita ini. Kita boleh merasa bingung dan lelah,
Namun kita juga harus tahu bahwa diam di tempat bukanlah solusi. Jika kita merasa tidak sanggup sendirian, mencari dukungan dari teman, mentor, atau bahkan profesional seperti konselor ataupun psikolog. Ini bukan berarti bahwa diri kamu itu lemah. Ini salah satu langkah untuk memperbaiki keadaan. Jangan biarkan gengsi dan stigma sosial menghalangi kita untuk bertumbuh secara sehat. Akhirnya yang perlu kita tanamkan bahwa quarter life crisis ini hanyalah salah satu fase dalam kehidupan kita. Bukanlah nasib yang harus diterima selamanya. Kita bisa mengelola dan melaluinya dengan kesadaran strategi dan dukungan yang tepat. Selama kita tetap bergerak, belajar dari pengalaman dan terus mencoba memahami diri. Jalan menuju versi terbaik dari diri kita akan selalu terbuka. Ingat ya teman-teman semua, hidup bukanlah tentang seberapa cepat kita sampai ke tujuan, tapi bagaimana kita terus bertumbuh selama perjalanan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam hal penyampaian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika channel ini bermanfaat buat kamu. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu kamu untuk keluar dari zona ataupun fase quarter life crisis. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.